Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal abna? Bagaimana kabarmu anak-anakku yang saleh di kelas 5A, kelas 5B, kelas 5C? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jikalau ada di antara antum yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keafiatan untuk antum. Anak-anakku yang saleh, sebelum kita mulai belajar, jangan pernah kita melupakan untuk berdoa, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudahan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kemudahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan jangan pernah lupa untuk meminta agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Karena ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Makanya kita meminta ilmu yang bermanfaat dengan doa Rabbi zidni ilman nafi'a atau Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat serta rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang kucintai dengan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang adab-adab yang berkaitan tentang guru. Bagaimana kita beradab kepada guru kita. Dan tujuan pembelajaran kita adalah semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluh, siswa bisa mengetahui adab-adab yang berkaitan tentang dengan guru kita. Dan setelah kita mengetahui, anak-anakku bisa mengamalkan adab-adab tersebut. Bagaimana kita beradab, bersopan santun terhadap guru-guru kita. Anak-anakku yang kucintai dengan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah, berbicara dengan seorang yang telah mengajarkan kepada kita suatu kebaikan haruslah lebih baik dibandingkan jika kita berbicara kepada orang lain. Lihatlah bagaimana Al-Imam Abu Hanifah pun jika dia berada di hadapan Imam Malik gurunya, ia layaknya seorang anak yang dia berada di hadapan ayahnya. Dia itu sangat-sangat menghormati gurunya Imam Malik. Terlebih lagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muridnya Rasulullah, tidak pernah kita dapati mereka beradab buruk pada gurunya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah memotong ucapannya atau meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar ibn Khattab yang terkenal keras, tidak pernah beliau mengangkat suaranya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sulit mendengar suara suara Umar bin Khattab jika dia berbicara. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu juga menjelaskan bagaimana para sahabat di hadapan Rasulullah. Kunna julusan fil masjid idza kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina faka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallamu ahadun minna. Saat kami sedang duduk di masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan duduk di hadapan kami, maka kami para sahabat, ya, seakan-akan di atas kepala kami
ada burung yang bertengger, ada burung di atas kepala kami. Tak ada satupun di antara kami yang berani berbicara. Kenapa mereka tidak berani berbicara? Karena saking hormat dan saking menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru bagi para sahabat dan guru bagi kita semua kaum muslimin. Maka seperti itulah kita yang harus kita lakukan di hadapan guru kita. Kenapa? Karena kita mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita melakukan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketika kita belajar dan ketika kita berhadapan atau bermajlis di hadapan guru kita dengan adab yang benar. Anak-anakku yang kucintai Allah Subhanahu wa taala, adab dalam berbicara dengan guru. Yang pertama, adab dalam mendengarkan pelajaran. Bagaimana kita mendengarkan pelajaran? Simaklah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, Nabi Musa ketika ingin belajar kepada Nabi Khidir, beliau minta izin. Dan tidak diizinkan, kamu tidak boleh ikut wahai Musa. Kamu tidak sanggup bersamaku. Ya, tapi apa? Nabi Musa terus minta izin. Akhirnya diberikan izin untuk ikut belajar dalam perjalanan. Ya, dan lihatlah apa yang dikatakan, diberikan syarat Nabi Musa oleh Nabi Khidir agar dia bisa ikut dalam perjalanan Nabi Khidir. Ya, dalam surat Al-Kahfi bisa nanti antum perhatikan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke 70 dan sebelumnya juga bisa antum lihat dari ayat yang ke 65 dan seterusnya, bisa antum baca nanti ya kisahnya, bisa antum simak. Di antara syarat yang diberikan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Nabi Khidir berkata, kalau kamu mau ikut bersamaku, maka kamu tidak boleh bertanya tentang apa saja yang saya lakukan sampai nanti saya jelaskan kepada antum. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, tidak boleh komentar, tidak boleh tanya-tanya, diam. Ikut saja, nanti saya jelaskan di akhir. Itu syarat dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Ya, begitu pula kisah yang kedua tentang kisah Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Dia itu bagaimana fokusnya ketika belajar. Ya, dikisahkan bahwasanya beliau ya sedang belajar sama gurunya. Kemudian ada rombongan gajah lewat. Ya, ada rombongan ya nunggang gajah lewat. Semua teman-temannya pada lari melihat gajah tersebut. Adapun dia Yahya bin Yahya Al-Laitsi, dia fokus, diam. Tidak dia ikut bersama teman-temannya keluar. Dia diam di depan hadapan gurunya. Begitulah yang harus kita lakukan ketika kita mendengarkan guru kita. Ketika ustadz kita sedang menjelaskan, kita dengar, perhatikan, dengar dengan seksama. Tidak boleh kita menoleh kiri kanan, tidak boleh ngobrol sama teman kita dan seterusnya. Kita harus fokus ketika belajar. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Kemudian yang kedua, adab dalam bertanya. Ya, adab dalam bertanya. Yang namanya siswa, yang namanya pelajar, tentu ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan. Ya, nanti ada ketika dijelaskan ada yang kurang paham, maka harus kita bertanya. Dan bertanya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak mengetahui. Makanya ya, bertanya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan lagi bagaimana kisah Nabi Khidir tadi. Ya.
tidak diberikan izin bertanya, tidak diizinkan bertanya sampai nanti ya dijelaskan. Di sini kita bisa ambil faedah bagaimana ya kalau kita mau bertanya harus mendapatkan izin dulu, izin. Kalau kita mau bertanya misalkan Ustaz lagi menjelaskan, ya ada yang mau bertanya, oh ya Ustaz, izin Ustaz saya mau bertanya Ustaz. Bagaimana dengan ini dan seterusnya. Jadi kalau mau bertanya izin dulu. Ya, harus izin dulu kepada ustadznya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah lupakan untuk mendoakan gurumu. Jangan sampai kita tidak mendoakan guru kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, orang tuaku, guruku, dan seterusnya. Doakan kebaikan untuk guru. Karena guru-guru kita adalah orang tua kita di sekolah. Bagaimana kita sayang pada ibu bapak kita, sayanglah juga kepada guru kalian. Karena mereka guru-guru antum adalah orang tua antum di sekolah-sekolah antum. Maka doakan guru-guru antum dalam salat antum, dalam munajat-munajat antum, doakan mereka. Doakan kami guru-gurumu. Kemudian anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab dalam berbicara dengan guru. Yang pertama, menghormati guru sebagaimana engkau menghormati kedua orang tuamu. Kemudian ketika kita bertemu dengan guru kita, kita berikan salam, assalamualaikum ya Ustaz, dan seterusnya. Berbicara dengan guru dengan lemah lembut. Tidak boleh kita bentak-bentak guru kita. Ustaz, tidak boleh. Assalamualaikum Ustaz, kifal hal Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, ya, dan seterusnya. Berbicara dengan lembut, lemah lembut, sopan dan seterusnya. Apabila kita duduk di depan guru kita, depan ustaz kita, duduk dengan sopan. Jangan ustaznya duduk di kursi, antum duduk di meja. Tidak boleh, sopan itu. Berbicara dengan sopan, tidak memotong pembicaraan guru. Ketika ustaz atau guru kita sedang menjelaskan, maka jangan potong pembicaraannya. Tunggu ustaznya selesai, baru bertanya atau baru kita boleh komentar. Dan yang ketujuh, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Fokus kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Kemudian ketika kita tidak paham, mau bertanya, caranya angkat tangan izin. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, angkat tangan kanannya diangkat. Jangan tangan kiri, Ustaz izin, pakai tangan tidak boleh. Tangan kanan, Ustaz izin Ustaz. Ada yang mau kurang jelas Ustaz, ini terusnya. Atau yang kesembilan, kita mau ke kamar mandi atau apa, maka izin. Ya, atau keperluan lain kita minta izin kepada ustaz kita. Afwan Ustaz, minta izin ana mau ke hammam dan seterusnya. Yang ke-10, meminta maaf dan berterima kasih. Minta maaf kalau kita salah. Afwan Ustaz, ini salah Ustaz dan sebagainya. Maaf Ustaz. Atau kita setelah kita selesai belajar, ya, sebelum doa kafaratul majelis, kita ucapkan jazakallah khair ya Ustaz, barakallahu fiik, doakan kebaikan untuk ustazmu, ucapkan terima kasih dan seterusnya. Dan yang ke-11, mendoakan guru, yang kita sampaikan tadi. Yang ke-12, apabila menginginkan guru supaya senang dengan siswa, maka perlunya mematuhi kewajiban sebagai siswa, ya, agar ustaz antum senang, guru-guru antum senang. Maka ada hal-hal yang harus antum perhatikan, ya. Antum setiap hari harus rajin masuk kelas, jangan sering bolos, jangan sering tidak masuk. Dan ketika datang ke sekolah, balik dari tempat bermain, misalkan setelah istirahat, maka datang, jangan sampai terlambat, ya. Dan jangan cari-cari alasan, ya. Datang tidak terlambat, begitu pula setelah istirahat, segera masuk kelas, jangan sampai terlambat pula. Dan jika kita terlambat atau telat datang ke kelas, maka jangan buat alasan-alasan yang batil, alasan-alasan yang salah, hanya agar tidak diberikan sanksi atau sebagainya. Maka jangan sampai kita mencari-cari alasan yang batil di hadapan guru kita, apalagi membohongi guru-guru kita, maka itu sangat-sangat tidak baik.
Ya, anak-anakku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah pada ini akan kita berikan latihan, ya mohon dikerjakan nanti halaman yang ke-26 dan 27, dan seperti biasa nanti dikirim ke WA-nya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz ucapkan barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Ya, ini yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk Ustaz pribadi dan untuk anak-anakku semuanya. Ya, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.